perkenalkan, nama saya Sri Suci Ramadhani dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Analisis Perbincangan Publik mengenai Ketidaksetaraan Pendidikan sebagai Penghambat Mobilitas Sosial. Kajian ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sosio-antropologi pendidikan dan dilakukan dengan menganalisis fenomena sosial serta data digital dari media sosial dan media massa. Nah, dalam perspektif sosioantropologi pendidikan, pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga institusi sosial yang mencerminkan dinamika serta struktur sosial masyarakat. Pendidikan idealnya menjadi alat mobilitas sosial, yaitu kemampuan seseorang untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi melalui pendidikan. Namun, dalam realitasnya, Indonesia masih menghadapi ketimpangan akses pendidikan yang sangat tajam. Kesenjangan ini tampak dalam perbedaan kualitas sekolah, ketersediaan guru, fasilitas belajar, serta akses pendidikan. Contoh yang sangat nyata adalah perbedaan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dengan wilayah yang tertinggal atau terdepan atau terluar. Sementara sebagian anak belajar menggunakan teknologi digital dan fasilitas modern. Di sisi lain, masih ada anak yang harus menempuh perjalanan puluhan kilometer hanya untuk mencapai sekolah. Nah, ketimpangan inilah yang menjadi penghambat terbesar mobilitas sosial. Belakangan ini juga media sosial menjadi ruang di mana masyarakat secara terbuka memperbincangkan isu kesenjangan pendidikan. Video-video di mana yang menampilkan kondisi sekolah yang tidak layak, siswa yang harus menempuh perjalanan ekstrim setiap hari untuk bersekolah, hingga perbandingan mencolok antara sekolah yang elit dengan sekolah-sekolah pelosok. Nah, video-video yang viral dan menarik ini menarik perhatian besar publik. Konten-konten tersebut tidak hanya bersifat informatif tetapi juga mengunggah emosi publik, menciptakan diskusi luas tentang ketidakadilan akses pendidikan di Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masalah pendidikan bukan lagi sekedar isu teknis tentang fasilitas sekolah atau kurikulum, melainkan sudah menjadi persoalan sosial struktural yang mempengaruhi masa depan masyarakat dan menentukan kesempatan seseorang untuk memperbaiki taraf hidup. Nah, berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini diarahkan pada dua pernyataan utama, di mana bagaimana masyarakat memaknai ketimpangan pendidikan sebagai penghambat mobilitas sosial dan apa dampak perbincangan publik dalam membentuk opini dan mempengaruhi arah kebijakan pendidikan. Nah, saya menganalisis 10 sumber data yang terdiri dari 5 video TikTok dengan total interaksi lebih dari 3 juta penonton dan 5 artikel berita populer yang terbit pada rentang September hingga November 2025. Pertama yang saya ambil itu kesenjangan fasilitas antara sekolah kota dengan sekolah desa. Nah, dalam video yang diunggah dari akun TikTok Jimmy Ontorong muncul pernyataan yang memicu diskusi luas, di mana sekolah swasta itu buat orang kaya saja, sedangkan sekolah yang negeri untuk orang yang pas-pasan. Komentar itu mendapatkan lebih dari 15.000 likes yang menunjukkan bahwa publik menyadari kesenjangan fasilitas sebagai simbol kesenjangan sosial, di mana sekolah-sekolah di perkotaan memiliki laboratorium lengkap, ruang multimedia, dan tenaga pengajar berkualitas, sedangkan sekolah di daerah terpencil bahkan tidak memiliki bangunan layak untuk proses belajar mengajar. Yang kasus kedua yaitu anak-anak belajar di tenda darurat dari artikel Kompas.com tanggal 18 November 2025 mengungkapkan kondisi memprihatinkan di SD Pemekasan, di mana siswa terpaksa belajar di tenda darurat karena gedung sekolah yang rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa negara gagal menyediakan hak pendidikan paling dasar, ruang belajar yang aman dan layak. Dari kasus ketiga yaitu statistik anak putus sekolah.
yang saya ambil dari Bloomberg Technos menyebutkan bahwa 3,9 juta anak Indonesia tidak bersekolah karena faktor ekonomi dan lokasi. Artinya, peluang untuk keluar dari kemiskinan tertutup sejak awal bagi jutaan anak. Kesempatan pendidikan hanya dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial dan tinggal di wilayah yang mendapatkan akses pendidikan. Selanjutnya kasus keempat itu ya yang saya ambil perjuangan sekolah siswa pelosok, di mana video itu menunjukkan siswa menyeberangi sungai deras, berjalan puluhan kilometer dan mempertaruhkan keselamatan hanya untuk sampai ke sekolah, telah mengguncang hati publik. Banyak komentar menunjukkan empati sekaligus kemarahan, misalnya miris, anak desa ini berjuang setengah mati sementara anak-anak yang berada di kota bermalas-malasan untuk ke sekolah. Nah, kasus yang selanjutnya itu ketidakadilan kesejahteraan guru. Nah, isu ketimpangan juga dialami guru. Banyak guru honorer menerima gaji yang jauh di bawah standar. Bahkan di beberapa daerah hanya dibayar beberapa ratus ribu untuk per bulan. Tanpa kesejahteraan guru, kualitas pendidikan otomatis merosot. Nah, saya mengambil 3 teori yang dikemukakan oleh John Rawls, Pierre Bourdieu, dan Manan, di mana John Rawls ini menyatakan bahwa sistem sosial yang adil harus memberikan kesempatan yang setara kepada semua orang, dan ketimpangan hanya dapat diterima jika menguntungkan kelompok lemah. Namun realita Indonesia itu menunjukkan sebaliknya. Justru mereka yang paling membutuhkan pendidikan berkualitas adalah orang yang paling sulit mendapatkannya. Sementara teori yang dinyatakan oleh Pierre Bourdieu itu menjelaskan bahwa sekolah secara tidak sadar dapat mempertahankan struktur kelas sosial melalui modal budaya. Siswa dari keluarga yang berada lebih siap secara akademik dan finansial, sementara siswa yang miskin menghabiskan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, sekolah menjadi alat pelestari pertimbangan, bukan alat mobilitas. Teori yang selanjutnya itu dari Manan yang menegaskan bahwa pendidikan adalah sarana utama untuk naik kelas sosial. Tetapi ketika akses ditentukan oleh Indonesia, sekolah oleh uang, lokasi, dan status sosial, maka mobilitas sosial menjadi tertutup. Pendidikan berubah dari tangga menjadi tembok. Nah, solusi strategisnya itu yang pertama ada kampanye literasi pendidikan melalui media sosial. Jadi media sosial itu mengangkat kisah inspiratif alumni sekolah negeri, menggalangkan dukungan publik melalui gerakan hashtag edukatif, dan kolaborasi dengan influencer dan tokoh pendidikan. Selanjutnya perlindungan guru honorer. Standar gaji minimal harus sesuai dengan UMR, pelatihan kompetensi profesional berkelanjutan, dan skema jalur pengangkatan ASN yang transparan. Dan juga selanjutnya reformasi kurikulum berbasis kebutuhan sosial, integrasi literasi digital dan karakter, pembelajaran berbasis proyek masalah lokal, dan penataan distribusi guru dan fasilitas. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidaksetaraan pendidikan merupakan hambatan serius bagi mobilitas sosial di Indonesia. Dan selanjutnya itu perbincangan publik berperan dalam mendorong kritik dan advokasi kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir, pendidikan berkualitas hanya dapat tercapai melalui upaya kolektif dan reformasi struktural. Nah, sebagai mahasiswa pendidikan khusus yang kelak akan menjadi pendidik, saya menyadari bahwa setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pengalaman menganalisis isu ini membuka wawasan saya bahwa pendidikan bukan hanya untuk persoalan akademik, tetapi perjuangan sosial untuk menciptakan keadilan bagi semua. Saya berharap dapat menjadi bagian dari perubahan tersebut. Nah, terima kasih telah menyaksikan video dokumenter ini. Semoga bermanfaat dan menjadi semangat atau pengingat bahwa masa depan yang berbangsa dimulai dari keadilan pendidikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.